Hidup tidak pernah berdiri hanya di satu warna. Ia seperti mozaik, tersusun dari kepingan kecil bernama tawa dan air mata. Dan seringkali, kepingan yang paling menyakitkan justru menjadi yang paling bermakna. Raka pernah berpikir hidupnya sederhana. Ia bekerja sebagai pegawai. Setiap pagi ia berangkat dengan senyum, meski gajinya pas-pasan. Di rumah, ada ibu yang sudah mulai sering lupa menaruh kacamata. Dan adik yang masih sekolah. Tawa kecil di meja makan adalah kemewahan yang tak bisa dibeli. Sampai suatu hari telepon itu datang. Ibunya terjatuh di kamar mandi. Rumah sakit, lorong putih, bau obat yang menusuk. Raka duduk sendirian di kursi plastik, menatap pintu ruang perawatan. Untuk pertama kalinya bayinya merasa sangat kecil. Dokter mengatakan ibunya harus menjalani operasi. Biayanya tidak sedikit. Raka menjual motor satu-satunya. Ia berjalan kaki ke tempat kerja. Setiap malam ia lembur mengangkat semen dan cat hingga punggungnya seperti patah. Tangannya kapalan, tubuhnya kurus. Tapi di depan ibunya ia tetap tersenyum. Ibu cepat sembuh ya. Nanti kita makan bakso lagi, katanya pelan. Ibunya hanya tersenyum lemah. Namun hidup belum selesai mengujinya. Toko tempat Raka bekerja bangkrut. Ia kehilangan pekerjaan tepat saat tagihan rumah sakit menumpuk. Di sudut kamar rumah sakit, Raka menangis untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Tangisnya tanpa suara, hanya bahu yang bergetar. Ia merasa gagal, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai manusia. Beberapa hari kemudian ibunya memanggilnya pelan. Dengan tangan yang dingin dan suara lirih, ibunya berkata, "Raka, hidup itu bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa tulus kamu mencintai saat kamu masih diberi waktu." Tak lama setelah itu ibunya pergi. Dunia Raka runtuh. Rumah terasa kosong. Meja makan sunyi. Tak ada lagi suara sendok beradu dengan piring. Tak ada lagi yang memanggil namanya dari dapur. Hari-hari setelah pemakaman adalah hari paling gelap. Tapi di antara air mata yang tak habis, Raka menemukan sesuatu. Kenangan. Tawa kecil ibunya. Doa-doa yang dulu sering ia anggap biasa. Pelukan hangat yang kini hanya bisa ia rasakan lewat ingatan. Raka mulai bangkit. Dia bekerja apa saja. Kuli angkut, kuli bangunan. Bahkan membantu tetangga memperbaiki atap bocor. Sedikit demi sedikit hidupnya kembali bergerak. Bukan karena ia tak lagi sedih, tapi karena ia belajar bahwa kesedihan tidak harus menghentikan langkah. Suatu sore saat hujan turun deras, Raka berdiri di teras rumah kecilnya. Ia tersenyum tipis. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini berbeda. Ada keikhlasan di dalamnya. Ia sadar hidup memang menyakitkan, tapi tanpa luka ia takkan tahu arti kekuatan. Tanpa kehilangan ia takkan mengerti arti cinta. Tawa dan air mata bukanlah musuh, mereka adalah kepingan. Mozaik yang membuat kehidupan utuh. Dan di antara rintik hujan itu, yang membuat hidup indah bukanlah kebahagiaan yang sempurna, melainkan keberanian untuk tetap mencintai meski pernah hancur.